Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah atau cerita tentang Ashabul Ukhdud. Nah, siapakah Ashabul Ukhdud ini? Mereka adalah orang-orang yang membuat parit yang dilaknat Allah di dalam firman-Nya. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Quran Surat Al-Buruj. Mereka membuat parit dan menyalakan api dengan kayu bakar di dalamnya untuk membakar orang-orang mukmin. Karena itu Allah melaknat mereka. Kisah itu berawal dari kepahlawanan seorang pemuda yang mengorbankan dirinya untuk mengajak manusia agar beriman kepada Allah. Nah, awalnya pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu sudah lanjut usia, ia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku sudah semakin tua dan ajalku akan segera tiba. Oleh karenanya, berikan kepadaku anak muda untuk aku ajarkan ilmu sihir." Maka sang raja pun menyerahkan kepadanya seorang pemuda yang kemudian dia ajari ilmu sihir. Dan di jalan yang dilaluinya menuju tukang sihir, di sana ada seorang ahli ibadah atau rohib. Lalu pemuda itu mendatangi rohib dan mendengarkan ucapannya, maka dia dibuat terkagum-kagum oleh gaya bahasa dan tutur kata yang disampaikan oleh sang rohib. Jika dia mendatangi tukang sihir, maka dia dipukul dan ditanya, "Apa yang membuatmu tidak datang, wahai anak muda?" Dan jika mendatangi keluarganya, maka mereka memukulnya seraya berkata, "Apa yang membuatmu tidak datang?" Kemudian dia mengeluhkan hal tersebut kepada rohib. Maka rohib itu berkata, "Jika tukang sihir hendak memukulmu, maka katakan, keluargaku telah menahanku. Dan jika keluargamu hendak memukulmu, maka katakan kepada mereka, tukang sihir telah menahanku." Suatu hari tiba-tiba pemuda itu mendapatkan seekor binatang yang mengerikan lagi besar, yang telah menahan umat manusia sehingga mereka tidak dapat melewati jalan. Lalu dia mengatakan pada dirinya, "Pada hari ini aku akan mengetahui apakah perintah rohib yang lebih dicintai Allah atau perintah tukang sihir." Kemudian dia mengambil batu dan berkata, "Ya Allah, jika perintah rahib itu lebih engkau sukai dan ridhai daripada perintah tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat melewati jalan." Selanjutnya dia melemparkan dengan batu. Kemudian binatang itu mati dan orang-orang dapat berlalu. Kemudian dia menceritakan hal itu kepada sang rohib, dan rohib itu berkata kepadanya, "Wahai anakku, engkau lebih baik daripada diriku, dan engkau akan diuji, hendaklah engkau tidak melaporkan tentangku." Dan pemuda itu dapat mengobati orang yang terkena penyakit sompak, lepra, dan berbagai macam penyakit lainnya, dan dapat menyembuhkan mereka. Raja mempunyai seorang pembantu yang buta. Dia mendengar berita tentang pemuda tersebut, maka dia pun mendatanginya dengan membawa hadiah yang cukup banyak seraya berkata, "Sembuhkanlah diriku dan engkau akan mendapatkan semua yang ada di sini." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa. Jika engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya sehingga dia pun akan menyembuhkanmu." Maka orang itu pun beriman. Kemudian pemuda itu mendoakannya, lalu Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Setelah itu orang tersebut menghadap sang raja. Dia duduk di dekatnya sebagaimana yang biasa dia lakukan. Sang raja berkata kepadanya, "Hai fulan, siapa yang telah mengembalikan pandanganmu ini?" "Robku," jawabnya. "Aku," tegas sang raja. Pengikutnya itu menjawab, "Tidak, Robku dan juga Robmu." "Apakah engkau mempunyai Rob selain diriku?" tanya raja. Dia pun menjawab, "Robku dan juga Robmu adalah Allah." Kemudian pengikutnya itu disiksa tiada hentinya hingga akhirnya dia memberitahu tentang keberadaan sang pemuda. Di bawahnya pemuda itu kepada sang raja. Raja itu berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa sihirmu dapat menyembuhkan penyakit sompak, lepra, dan berbagai penyakit lainnya." Sang pemuda menjawab, "Aku tidak dapat menyembuhkan penyakit, hanya Allah saja yang dapat menyembuhkan penyakit." Sang raja berkata, "Aku?" Sang pemuda menjawab, "Tidak." Raja itu bertanya, "Apakah ada Rob selainku?" Sang pemuda menjawab, "Robku dan Robmu adalah Allah." Maka disiksalah pemuda itu hingga akhirnya ia memberitahu tentang keberadaan sang rohib. Lalu rohib itu dibawa menghadap raja dan raja itu berkata, "Tinggalkan agamamu."
Tetapi rahib itu menolak melakukannya. Maka sang raja meletakkan gergaji di tengah-tengah kepalanya sehingga membelah tubuhnya menjadi dua. Lalu ia berkata kepada orang yang buta tadi, tinggalkan agamamu. Tetapi orang itu menolak meninggalkan agamanya sehingga raja itu meletakkan gergaji di tengah-tengah kepalanya lalu membelah tubuhnya menjadi dua pula. Kemudian raja itu berkata kepada sang pemuda, tinggalkan agamamu. Namun pemuda itu tetap menolak. Selanjutnya raja mengatakan kepada beberapa orang untuk membawanya ke sebuah gunung sambil berkata, jika kalian telah sampai di puncaknya, jika dia mau meninggalkan agamanya maka biarkanlah dia, dan jika tidak mau maka lemparkanlah dia. Maka mereka pun pergi membawanya, dan ketika mereka sampai di ketinggian gunung maka pemuda itu berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kemudian gunung itu pun berguncang yang membuat mereka semua terguling. Kemudian pemuda itu datang lagi seraya mencari-cari jalan hingga akhirnya masuk menemui sang raja. Maka raja itu pun bertanya, apa yang telah terjadi pada orang-orang yang mengawalmu? Dia menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan diriku dari mereka. Selanjutnya raja itu mengutus beberapa orang dan berkata, jika kalian telah sampai di tengah lautan, jika dia mau meninggalkan agamanya maka biarkanlah dia, dan jika tidak maka tenggelamkan saja dia. Maka pada saat mereka sampai di tengah lautan, pemuda itu berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka semua sesuai dengan kehendak-Mu. Maka mereka semua tenggelamkan. Selanjutnya pemuda itu datang lagi dengan menemui sang raja. Lalu raja itu bertanya lagi, apa yang telah terjadi pada orang-orang yang mengawalmu? Dia menjawab, Allah telah menyelamatkan diriku dari mereka. Lebih lanjut pemuda itu berkata, sesungguhnya engkau tidak akan dapat membunuhku sehingga engkau mengerjakan apa yang aku perintahkan padamu. Jika engkau mengerjakan apa yang aku perintahkan padamu, barulah engkau bisa membunuhku. Jika tidak, engkau tidak akan pernah dapat membunuhku. Apa itu? Raja bertanya. Pemuda itu menjawab, engkau harus mengumpulkan orang-orang di suatu tanah lapang, lalu engkau menyalib diriku di batang pohon. Lalu ambillah panah dari tas milikku, kemudian ucapkan, dengan nama Allah, Roh pemuda ini, jika engkau melakukan hal tersebut, maka engkau akan dapat membunuhku. Kemudian raja itu pun melakukan hal tersebut dan meletakkan anak panah di busur miliknya, dan kemudian dia lontarkan sambil berkata, dengan nama Allah, Roh pemuda ini. Maka anak panah itu pun meluncur tepat mengenai pelipisnya. Selanjutnya pemuda itu meletakkan tangannya pada bagian yang terkena panah tersebut dan kemudian wafat. Maka melihat hal itu orang-orang pun berkata, kami beriman kepada Roh pemuda ini. Lalu dikatakan kepada raja tersebut, bagaimana pendapatmu melihat apa yang selama ini engkau hindari? Demi Allah, sesungguhnya hal itu telah terjadi. Semua orang telah beriman kepada Allah. Lalu raja memerintahkan prajuritnya agar menyiapkan peralatan galian untuk membuat parit-parit dan menyalakan api di dalamnya, seraya berkata, barang siapa yang mau meninggalkan agamanya, maka biarkanlah mereka tetap hidup, dan jika tidak, lemparkanlah mereka ke dalam parit. Mereka saling tarik-menarik dan dorong-mendorong sehingga akhirnya datang seorang wanita dengan menggendong bayinya yang masih menyusui, seakan-akan dia takut terjerumus ke dalam api. Maka bayinya berkata, bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Allah mengutuk orang-orang yang membuat parit itu dalam firman-Nya, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Nah, pelajaran penting dari kisah ini adalah Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Pemuda dalam kisah ini mendapatkan petunjuk dari Allah meskipun dia berada dalam pengawasan seorang tukang sihir dan raja yang kafir. Ya, cukup sekian dari kami. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.